Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wal awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penyuluh agama di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di awal bulan Juli 2021 Masehi kita kembali berjumpa dalam acara atau program penyuluh agama menyapa langsung dari Jakarta Islamic Center. Kita tetap berharap di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita, kita tetap eksis, kita tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan keagamaan dan tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Artinya bahwa kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan juga menyelamatkan orang lain dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Satgas COVID-19 dan juga oleh pemerintah daerah. Wabil khusus kita semuanya sebagai penyuluh agama yang menjadi garda terdepan atau yang menjadi ujung tombak dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kita harus ikut berpartisipasi, ikut mensukseskan untuk mensosialisasikan setiap kebijakan-kebijakan, setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik oleh Menteri Agama ataupun juga oleh pemerintah daerah di mana tempat kita bertugas. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan tentu Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena hari raya yang memiliki momentum untuk bagaimana kita semuanya mampu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya terbesar bagi umat Islam. Dan kita semuanya tentu menyambutnya dengan penuh semangat. Bahwa di hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kita semuanya untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan amal soleh kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita. Wabil khusus ibadah yang secara langsung tidak bisa terpisahkan dengan bulan Zulhijjah atau dengan hari raya Idul Adha adalah kita melakukan puasa sunnah. Juga kita semuanya juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban. Dan ini adalah merupakan ibadah-ibadah yang tidak terpisahkan dengan hari raya Idul Adha. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa yang dilaksanakan oleh kita semuanya dia juga diberikan contoh Rasulullah SAW yang merupakan sunnah muakkad bagi kita semuanya untuk melaksanakan yang disebut dengan puasa Arafah. Di puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana saudara-saudara kita sedang berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah, melaksanakan puncak dari ibadah haji
maka kita semuanya yang tidak sedang hadir di Arafah, kita disunahkan untuk puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, barang siapa orang yang berpuasa pada hari Arafah, yauma Arafah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa mereka 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Artinya 2 tahun dosa kita akan diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa riwayat yang lain juga ada yang mensunahkan puasa pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan puasa tarwiyah. Silahkan kalau kata kita memang ingin menjalankannya. Bahkan ada para ulama yang menjalankan ibadah puasa sunnahnya itu mulai tanggal 1 Zulhijjah. Ya, itu ya terserah bagaimana keyakinan kita. Tapi yang jelas yang paling penting adalah pada tanggal 9 Zulhijjah ya kita upayakan jangan sampai kita tidak melakukannya ya. Karena apa? Besoknya pada tanggal 10 Zulhijjah kita sama-sama akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Jadi kan perasaannya itu enak lah gitu ya. Kita merayakan Idul Adha dan memang sudah melaksanakan puasanya. Tapi kalau tidak puasa merayakan Lebaran seperti bagaimana ada yang kurang lengkap begitu ya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita pada tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin akan merayakan Idul Adha di tengah-tengah pandemi COVID-19. Artinya bahwa kita masih harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentu saja dalam kesempatan ini saya ingin berbagi informasi dengan para pemirsa semuanya tentang surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001, yaitu tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan sholat Idul Adha 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dan pelaksanaan penyembelihan kurban di masa pandemi COVID-19. Dan ini adalah telah dituangkan dalam surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2001. Ini diterapkan dalam rangka untuk apa? Untuk melindungi masyarakat. Dalam rangka untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali dan bahkan munculnya varian baru. Bahkan kalau kita lihat berita-berita informasi, ya Jabodetabek ini sudah termasuk yang luar biasa kejadiannya. Ya. Jadi ada banyak zona-zona merah yang memang menjadi klaster di beberapa tempat di Jakarta, di Bekasi, ya di Karawang bahkan, ya bahkan kemarin saya mengundang teman-teman penyuluh Jabodetabek untuk diberikan pembekalan tentang tenaga penyuluh terkait dengan bagaimana pemahaman terhadap Islam wasatiyah dan kontraradikalisasi. Dari 35 peserta ada 2 orang yang tidak berangkat karena dinyatakan positif COVID-19 ya. Ya ini sangat prihatin ya. Nah oleh karena itu ya tentu kita tidak boleh berhenti juga untuk melakukan pengabdian kita kepada masyarakat, tapi khusus ibadah kita kepada Allah. Disebabkan adanya COVID tetap kita terus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hanya saja kita harus melakukannya dengan penerapan protokol kesehatan yang secara ketat, terutama dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban 1442 Hijriah. Ya mudah-mudahan ya tahun ini masih kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha gitu ya. Karena tahun kemarin itu total ya di kita ini khususnya di Jakarta ini yang tidak melaksanakan
sholat Idul Adha, artinya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dilaksanakan di rumah masing-masing. Tapi sekarang ya kita nanti lihat daripada kondisi masing-masing daerah ya. Jadi edaran ini memang dimaksudkan sebagai panduan umat Islam dalam pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada semua zona yang resiko penyebaran COVID-19-nya itu masih tinggi. Edaran ini telah ditujukan kepada para jajaran pimpinan di Kementerian Agama khususnya ya, dari mulai tingkat Direktorat Jenderal, khususnya di Direktorat Jenderal Bimas Islam, para kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia, para kepala kantor Kementerian Agama kota kabupaten di seluruh Indonesia, para kepala KUA kecamatan di seluruh Indonesia, ya, termasuk juga kepada para penyuluh agama di seluruh Indonesia, baik yang fungsional maupun yang non PNS, pimpinan ormas Islam, pengurus masjid, pengurus musola, panitia peringatan Hari Besar Islam, dalam hal ini adalah panitia penyelenggaraan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, dan masyarakat Muslim di seluruh Indonesia pada umumnya. Yang ini juga telah dilakukan secara masif sosialisasinya ya di masing-masing kanwil. Beberapa hari yang lalu di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dilakukan sosialisasi surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 secara virtual yang langsung disampaikan oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan staf khusus dari Menteri Agama ya. Jadi ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat akan terus melakukan pemantauan dan juga sekaligus koordinasi dengan Satgas COVID-19 tentang surat edaran ini juga secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya akan terus disosialisasikan ya. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin berbagi informasi terkait dengan surat edaran tersebut, yaitu surat edaran nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Kurban tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi ya, yang intinya saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan, baik itu di masjid, di musola, ataupun di tempat-tempat yang lainnya, dengan ketentuan dilaksanakan secara terbatas, tidak ada takbir keliling untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan. Jadi untuk sementara takbir keliling ditiadakan. Ya. Dilaksanakan takbiran secara terbatas di masjid ataupun juga di musola ataupun di lembaga-lembaga majelis-majelis yang lain dengan protokol yang ketat. Dihadiri paling banyak 10% dari kapasitas tempat itu. Artinya kalau satu masjid itu kapasitasnya 100 orang, maka cukup 10 orang saja yang melakukan takbiran. Atau bisa juga secara bergantian begitu ya. Secara bergantian ya disip-sip lah misalnya. Jadi sejam pertama atau 2 jam pertama atau 3 jam pertama 10 orang. Tergantian berikutnya sehingga tetap syiar Islam itu juga menggema, takbiran tetap menggema ya. Ya kadang-kadang juga kita sering menyaksikan yang takbiran itu bukan orang di masjid atau di musola itu, tapi kaset ya. Kalau sekarang mah ya mungkin dari YouTube dan sebagainya ya. Lebih baik kalau kita mengaturnya bahwa takbiran itu tetap dilaksanakan di masjid, di musola,
dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya apa? Misalnya dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Kenapa? Ini juga demi untuk kebaikan kita semuanya. Artinya jangan sampai niat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak memperhatikan protokol kesehatan, akhirnya masjid atau musola jadi klaster baru. Ya, ini jangan sampai seperti itu ya. Karena yang selama ini memang banyak yang protes ya. Kadang di grup-grup protes gitu ya. Kenapa katanya ke masjid, musola yang dilarang, ke pasar, mal tidak dilarang gitu ya. Sebenarnya untuk di mal pun udah ada aturannya tersendiri. Di pasar ada aturannya tersendiri. Supermarket ada aturannya tersendiri. Restoran, rumah makan ada aturannya tersendiri. Ya, tentu memang agak berbeda aturan ibadah dengan aturan di mal ataupun di pasar. Tapi bukan berarti tidak ada aturan. Tetap. Bahkan kita juga menyaksikan banyak toko-toko, restoran yang tidak memperhatikan protokol, akhirnya malah ditutup. Bahkan bukan hanya ditutup, tetapi diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak benar kalau mengatakan kenapa sebuah masjid dan musola, sedangkan mal-mal dibiarkan sama. Coba aja kita ke mal sekarang, tidak sebebas seperti kita di luar pandemi, sama. Bahkan ada jam-jam tertentu sudah ditutup, ya, waktunya dibatasi ya. Jadi saya kira ini janganlah diperdebatkan karena semua ada aturan, ada yang mengatur. Kalau urusan masjid, urusan musola, dari Kementerian Agama, dari Biro Dikmental, dari Dewan Masjid, dari MUI, itulah mereka yang memberikan pedoman. Untuk di mal, untuk di pasar, ya lain lagi yang berikan pedomannya. Ada, jangan dikira tidak ada ya. Karena kemarin itu sempat di grup-grup DMI itu kok banyak yang protes gitu ya. Di kenapa kok cuma masjid kan ya. Ya itu salah. Semua juga diatur. Cuman yang ngaturnya kan lain-lain. Kebetulan Dewan Masjid yang ngatur masjid. Ya Kementerian Agama yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah. Begitu ya. Nah kemudian dalam sholat Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun sholat dan penyampaian khutbah secara singkat. Ya, paling lama 15 menit begitu ya. Jadi jangan panjang-panjang khutbahnya. Yang penting syarat rukunnya sudah terpenuhi. Ya, kita membatasi supaya perkumpulan jamaah tidak terlalu lama di satu tempat itu. Ya. Bahkan kemarin ada lagi yang usul, ya, waktu Zoom meeting di Kanwil itu, bagaimana katanya, kalau misalnya adanya itu diperbanyak aja katanya begitu, ya. Jadi jangan sampai ditutup atau ditiadakan. Misalnya yang biasanya satu RW hanya satu masjid, ya misalnya nanti mengadakan sholat Idul Adha di setiap RT begitu ya. Dengan ya tentu dengan konsekuensi harus lebih banyak ustadz yang siap untuk memberikan khutbahnya. Ya, jawabannya sih kemarin yaitu tergantung daripada kondisi di lapangan. Dan itu tidak lupa juga harus berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat. Paling tidak dengan lurah, dengan RW begitu. Kalau itu memang yang terbaik silahkan. Ya, kalau memang ustadznya ada gitu ya. Ya kalau tiap RT mengadakan sholat Idul Adha kan berarti ustadznya nambah tuh ya. Ya yang memang mereka itu betul memang siap untuk melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itu tergantung masing-masing daerah ya, masing-masing lokasi. Jamaah sholat Idul Adha hadir paling banyak 50%. Nah ini dari sini pertanyaan muncul itu. Jadi kalau yang hadir 50%, lalu 50%-nya di mana? Di rumah gitu ya. Ya tergantung kondisi. Jadi bisa di rumah, ya tentu nanti bisa
memperhatikan kalau yang sudah lansia-lansia, kalau yang lagi kurang enak badan, anak-anak, diupayakanlah gak usah berangkat ke tempat sholat Idul Adha gitu ya. Nah kemudian yang kedua ya kalau memang mau dibikin misalnya 2 tempat ya sepanjang itu memenuhi protokol ya silakan aja. Jadi 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antara saf dan antar jamaah. Jadi menjaga jarak. Jadi yang menjaga jarak jangan cuman formalitas. Karena kadang-kadang sudah diberikan jarak, diberikan tanda silang. Ya, tapi ujung-ujungnya penuh-penuh juga. Karena dianggap ya jamaahnya gak muat. Ya, tercuma aja dibikin garis apa gitu ya. Jadi memang antara pengurus, antara jamaah memang harus saling memahami dan juga saling mentaati atas protokol yang telah ditetapkan oleh pengurus ya. Kemudian panitia sholat Idul Adha itu diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir. Ya, jadi alat dicek dulu ya. Kalau sudah di atas 37 apa sampai 38 ya itu jangan diizinkan masuk ya. Tapi ya yang normal 36 ke bawah gitu ya atau 37 ke bawah. Ya masih bisa. Jadi bagi jamaah yang usia lanjut, orang yang kondisinya kurang sehat atau yang baru sembuh dari sakit perjalanan atau baru sehat selesai dari isolasi, bakal isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit, diupayakan untuk tidak hadir dulu di sholat Idul Adha, baik di lapangan maupun di masjid ataupun musola. Yang selanjutnya adalah yang dari surat edaran tersebut, seluruh jamaah agar tetap memakai masker, menjaga jarak selama pelaksanaan sholat Idul Adha sampai selesai. Jadi memang di sini panitia juga harus tegas. Kalau ada jamaah yang tidak pakai masker, suruh pulang lagi atau masjid menyediakan persediaan masker. Ya, itu yang paling bagus ya, itu yang paling bijak. Kalau disuruh pulang lagi kan kayaknya bagaimana gitu ya perasaannya. Tapi ya sebaiknya memang panitia menyediakan masker. Untuk siapa? Untuk jamaah yang mungkin lupa tidak pakai masker dari rumah. Atau mungkin dia tidak punya masker. Ya, jadi panitia harus menyediakan ya. Ya sekarang kan udah murah-murah itu masker itu ya. Yang satu pak 50 piece aja itu 15.000, 20.000 gitu ya. Jadi udah murah, itu isinya 50 biji. Ya, jadi upayakanlah pengurus masjid, musola atau panitia pelaksanaan sholat Idul Adha agar menyediakanlah. Jadi di situ apa? Menyediakan tempat cuci tangan, pengukur suhu tubuh, hand sanitizer, kemudian masker ya. Jadi sediakan aja lah untuk jamaah. Kalau disuruh pulang lagi nggak enak, mendingan kita menyediakan aja ya. Dan ini yang saya lihat ada gitu ya. Itu dengan tegas bahwa pakai tulisan di situ. Yang tidak pakai masker dilarang masuk. Ya, itu kan kurang bijak begitu. Ya, lebih baik udah ya memang anjuran tetap, tapi juga kita persediaan untuk masker Idul Adha itu disiapkan oleh panitia ya. Nah, karena memang nggak banyak sebenarnya yang tidak bawa masker begitu ya. Ya. Kemudian sholat Idul Adha setelah sholat Idul Adha jamaah agar tetap memakai masker, menjaga jarak selama pelaksanaan sholat Idul Adha sampai selesai. Jadi tetap ya. Jadi dan gunakan masker yang bagus. Jangan cuma mulutnya doang kemudian hidungnya masih kelihatan, jadi tertutup semuanya gitu ya. Itu pakai masker yang sempurna, apalagi sekarang ini ada masker yang berlapis itu ya di puskesmas itu ya udah. Setiap jamaah membawa perlengkapan masing-masing ya, seperti sajadah,
mukena dan lain-lain. Ya, diupayakan sajadah bawa sendiri, ya. Kemudian diupayakan juga ngambil air wudhu dari rumah masing-masing. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kerumunan di tempat wudhu. Ya, diupayakan semua itu. Ngambil air wudhu dari rumah. Kemudian bawa sajadah. Sebenarnya kalau sajadah itu digunakan, itu juga udah bisa memberikan jarak antara jamaah ke jamaah, ya. Kemudian juga khotib sholat Idul Adha juga diharuskan memakai masker. Dan kalau memungkinkan pakai peksil, ya, pada saat menyampaikan khutbah saat Idul Adha, ya. Itu untuk khotib, ya, memberikan contoh juga begitu, ya, memakai masker. Sesuai dengan pelaksanaan COVID-19 ini, maka selesai pelaksanaan sholat Idul Adha, jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib, menghindari berjabat tangan, dengan bersentuhan secara fisik, ya. Itu nggak perlu lah, ya, nggak perlu untuk berjabat tangan. Kemudian itu kan setelah selesai melaksanakan sholat, itu ada penyembelihan hewan kurban. Ini menjadi rangkaian. Penyembelihan hewan kurban itu sampai hari tasyrik itu waktunya, ya. Sampai hari tasyrik. Tapi kebiasaannya memang selesai sholat Idul Adha itu langsung penyembelihan hewan kurban yang dihadiri oleh para mudhohinya dan juga penonton. Ya, penonton itu kita biasa seperti itu. Nah, karena sekarang ini kita masih sedang pandemi, maka yang pertama adalah sesuai dengan anjuran juga yang disampaikan oleh Dewan Masjid, Majelis Ulama, Biro Dikmental, ya, Gubernur melalui Biro Dikmental. Bahkan disarankan kalau memungkinkan yang memotong itu di RPH begitu, ya, resmi, ya. Jadi situ rumah pemotongan hewan kurban gitu. Itu yang pertama. Andai kan itu tidak memungkinkan, maka disembelih dengan protokol kesehatan yang ketat. Tuh. Jadi masjid ataupun mushola harus ada tempat yang aman untuk penyembelihan hewan kurban. Baik waktu menyembelihnya juga termasuk mengamankan atau membuang daripada kotoran-kotoran bekas dari penyembelihan, baik darahnya maupun juga kotorannya. Kemudian juga diupayakan jangan sampai banyak penonton. Biasanya anak-anak begitu, ya. Ya, ini harus kerjasama yang baik, ya, seluruh pengurus dan juga kesadaran daripada masyarakat, ya. Mungkin itu yang mudhohinya kalau mau, mungkin dia itu untuk menyaksikan, ya. Ya, untuk menyaksikan penyembelihannya ya diatur saja. Yang penting protokol kesehatannya tetap dilaksanakan dan petugas harus menggunakan alat-alat kesehatan atau, ya, jadi yang lengkap begitu, ya. Jangan juga petugasnya juga tidak memperhatikan daripada alat-alat kesehatannya. Jadi harus diperhatikan tentang penyembelihan hewan kurban, ya, terutama penonton anak-anak dan sebagainya diberikan jarak lah yang bagus. Jangan seperti pada waktu sedang normal, ya. Kemudian juga ketika pembagiannya, ya, kita ingin juga bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik, ya, kepada penerima daripada daging hewan kurban ini. Ya, kalau biasa dibagi kupon, kemudian suruh pada datang ngambil, ya, rame-rame berebutan, ya, sampai ada yang pingsan segala macam. Nah, sekarang kita berikan pelayanan yang terbaik kepada para penerima daripada daging hewan kurban. Diantar. Panitia mengantarkan kepada penerima sehingga tidak ada kerumunan. Dan tentu dari sekarang ini sudah disiapkan database-nya, ya, siapa yang menerima dan sebagainya. Dan ini sangat penting kita perhatikan dalam pelaksanaan Idul
Adha ini baik dari mulai takbirannya, pelaksanaan sholat Idul Adha-nya, bahkan sampai penyembelihan hewan kurban di hari raya tasyrik ya. Dan tentu ini kita sangat berharap partisipasi dari kita semuanya, menyadarkan masyarakat, memberikan kesadaran kepada para pengurus masjid, kepada pengurus musola, panitia pelaksanaan daripada penyembelihan hewan kurban dan sebagainya. Kita sama-sama untuk mentaati protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, urusan zona merah, zona oranye ya, tentu itu urusan Satgas setempat ya. Jadi dalam edaran Menteri Agama itu bagi yang zona merah, zona oranye itu sebaiknya tidak diadakan sholat Idul Adha. Ya, tidak diadakan. Tapi keputusannya ada di pemerintah daerah yang paling tahu kondisi mana zona merah, mana zona oranye, dan mana zona aman. Ya, jadi ini penting juga kita berkoordinasi dan juga harus proaktif juga daripada aparat setempat untuk mengontrol dan sekaligus mendata daripada tempat-tempat yang diadakan pelaksanaan Idul Adha, baik masjid, musola ataupun lapangan, sehingga nanti Satgas COVID-19 yang paling tahu apakah tempat itu layak untuk bisa dilaksanakan Idul Adha ataupun tidak. Ya tentu itu adalah tergantung kepada kebijakan dan keputusan pemerintah daerah. Yang jelas kita semuanya sebagai warga masyarakat kita harus patuh kepada apa yang diputuskan oleh pemerintah kita. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu kewajiban kita semuanya. Kita bukan hanya diperintah taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul, tapi juga taat kepada ulil amri. Karena tidak ada dan tidak mungkin pemerintah memberikan kebijakan yang dapat merugikan rakyatnya, tapi sesungguhnya pemerintah mengeluarkan keputusan kebijakan meregulasi adalah untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan daripada masyarakat itu sendiri. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, insya Allah kita nunggu nanti pengumuman dari Kementerian Agama. Ya, kapan kita akan melaksanakan sholat Idul Adha? Ya, perkiranya sekitar tanggal 20-an Juli ya. Jadi kita sebentar lagi. Tapi tetap kita menunggu keputusan dari pemerintah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kejayaan sama Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap semangat dan tetap kita bekerja, baik bekerja dari rumah atau bekerja di kantor, kita sama-sama dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai khadimul ummah kita tetap bekerja dan terus bekerja walaupun di tengah-tengah COVID-19. Demikian wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.